Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud. Fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud. Sirran wa jahran fit dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya hingga yaumul akhir nanti. Kita sebagai seorang muslim tentu sangat menginginkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi, kenikmatan surga itu tiada berbanding. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Sadaqallahul adzim. Dalam Quran surat Qaf ayat 31 sampai 35 ini, Allah menjelaskan bahwa penghuni surga itu memiliki 4 sifat. 4 sifat penghuni surga itu, yang pertama adalah awwab atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu hafiz, menjaga peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu datang dengan hati yang munib atau hati yang bertaubat. Sifat penghuni surga yang pertama yaitu awab atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan menuju ketaatan kepadanya, dari hati yang lalai menuju hati yang selalu ingat kepadanya. Kemudian sifat penghuni surga yang kedua yaitu hafiz atau menjaga peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya perlu diketahui bahwa nafsu itu memiliki 2 kekuatan. Kekuatan pertama yaitu kekuatan ofensif atau kekuatan menyerang. Kekuatan yang kedua yaitu kekuatan defensif atau kekuatan bertahan. Yang dimaksud awab adalah kuatnya ofensif untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya dan tunduk kepadanya. Kemudian yang dimaksud dengan habis adalah kuatnya defensif atau kuatnya bertahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat penghuni surga yang ketiga yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang takut kepada Zat yang Maha Pemurah sedangkan ia tidak kelihatan olehnya. Ini mengandung pengakuan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan ilmunya dan akan pengetahuannya. Juga mengandung kepercayaan kepada Allah, kepada kitab, dan kepada Rasul. Kemudian sifat penghuni surga yang keempat yaitu datang dengan hati yang munib atau hati yang bertaubat. Dalam hal ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan datang dengan hati yang munib adalah meninggalkan kemaksiatan, melakukan ketaatan, dan mencintai ketaatan tersebut serta menerimanya. Jadi intinya sifat penghuni surga yang keempat adalah datang dengan hati yang selamat, datang dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga dengan mengetahui 4 sifat penghuni surga ini menjadikan iman dan takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari bala, bencana, dan Allah juga menjauhkan diri kita dari maksiat kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memperjumpakan kita kembali kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.